Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau sharing tentang medical check up. Nah, aku mau sharing tentang persiapan medical check up, terus apa aja yang diperiksa, ini aku jelasin dari A sampai Z. Terus biayanya kayak gimana, kalau misal MCU-nya itu jauh dari lokasi kita, itu nanti aku jelasin semua ya teman-teman. Dan juga aku bakal ngejelasin tips lolos MCU ya teman-teman. Nah, MCU yang aku jalanin ini, waktu itu aku apply di salah satu BUMN, yaitu di Telkom. Nah, aku waktu itu ikut rekrutmen bersama BUMN tahun 2022 di bulan April. Jadi, beberapa konteks yang mau aku highlight, itu tuh yang pertama adalah timeline. Untuk timeline sendiri, nanti aku jelasin. Terus untuk persiapan dan juga tipsnya, setelah itu proses, jadi MCU itu yang dicek tuh apanya aja. Dan yang terakhir adalah biaya. Nah, yang pertama adalah timeline ini sendiri. Jadi kalau rekrutmen bersama BUMN di pertengahan tahun kemarin itu emang jadwalnya cukup padat ya teman-teman. Jadi kayak ada yang salah satu tes itu ada yang molor, akhirnya yang belakang-belakang ini jadwalnya sangat mepet gitu. Nah, untuk pengumuman lolos TKB dan wawancara ini sendiri, itu tuh ada di tanggal 29 Juni. Terus keesokan harinya, tanggal 30 Juni, kita dapat email undangan untuk MCU, di mana MCU-nya itu ada di tanggal 2 Juli. Jadi, cuman ada selisih 2 hari ya, dari tanggal pengumuman lolos TKB dan wawancara ke email itu cuman ada 1 hari. Terus dari pemberitahuan MCU untuk pelaksanaan MCU ini sendiri cuman ada 2 hari. Jadi, ini tuh emang harus disiapin jauh-jauh hari sebelumnya ya untuk MCU ini sendiri. Nah, untuk persiapan dan tips medical check up yang pertama, ketika teman-teman mau MCU, itu tuh kalau bisa ngurangin minuman manis, terutama yang boba-bobaan gitu, itu udah di stop dulu. Terus untuk booster vitamin sama serat, aku tuh nggak pakai vitamin yang kapsul gitu, jadi aku langsung konsumsi sayur sama buah, langsung dari sumbernya langsung. Dan olahraga ringan. Jadi kalau misal teman-teman gak kebiasa olahraga, jangan langsung dipaksa untuk olahraga berat. Itu nanti malah bikin badan teman-teman capek semua. Jadi mulai olahraga ringan kayak jalan kaki dulu tiap hari ataupun jogging dikit-dikit gitu. Nah, jadi untuk persiapan MCU ini sendiri, aku ngelakuin ini tuh kayak seminggu sebelum MCU itu udah aku lakuin. Terus yang kedua, ini H-1 sebelum MCU. Yang pertama adalah puasa minimal 10 jam sebelum jadwal MCU. Ini tuh puasa itu puasa makanan aja ya teman-teman, tapi kalau untuk minuman air putih itu diperbolehkan. Terus nggak boleh begadang, jadi istirahat yang cukup sebelum hari H. Dan yang ketiga adalah datang 15-30 menit sebelum jadwal. Soalnya biasanya tuh ada regis dulu kan teman-teman. Jadi kalau bisa datang lebih pagi. Nah, untuk proses medical check up ini sendiri, ini tuh cukup banyak ya teman-teman yang diperiksa. Jadi ketika teman-teman datang ke kliniknya, itu tuh teman-teman yang pertama dilakuin adalah registrasi. Setelah regis, nanti akan dites antigen. Setelah itu baru diperiksa secara keseluruhan. Nah, untuk yang diperiksa ini bakal aku jelasin satu-satu. Yang pertama adalah cek mata. Untuk cek mata ini sendiri, itu kayak teman-teman waktu datang ke klinik mata. Jadi kayak kita ngebaca tulisan dari jarak jauh. Nah, nanti kita dicek tuh kita minus berapa, terus apakah kita silinder. Oh ya, ada satu lagi, ada buta warna. Ini belum aku cantumin ya. Jadi kayak kita ngebaca tulisan yang itu loh, gambar-gambar yang buta warna, yang angka-angka kayak gitu. Nah, ini udah selesai, terus lanjut ke cek kebersihan telinga. Jadi teman-teman sebelum MCU ini dibersihin dulu telinganya. Jangan sampai telinga teman-teman itu kotor ya. Setelah kebersihan telinga adalah cek pendengaran telinga. Jadi untuk cek pendengaran telinga ini kayak tes audiometri. Jadi nanti teman-teman kayak dipakein alat gitu di telinga teman-teman, terus teman-teman megang kayak remote. Nah, masuk ruangan tertutup gitu, kedap suara. Nanti kalau misal ada suara, teman-teman ngedengar suara dari kayak headphone gitu ya, itu nanti teman-teman tinggal pencet remote-nya itu, oh ini ngedengar suara, ini ada suara, ini enggak, kayak gitu. Kalau nggak dengar suara apapun berarti ya udah nggak usah dipencet remote-nya. Nah, setelah cek pendengaran telinga ini ada cek varises kaki. Jadi kakinya juga dilihat apakah ada varises atau enggak.
Terus setelah itu ada cek gigi, jadi dilihat gigi teman-teman itu berlubang apa enggak, terus juga dihitung jumlah gigi teman-teman itu sesuai pada jumlah gigi orang dewasa atau enggak gitu. Terus ini juga dicek, ini sih dilihat tenggorokan. Nah setelah itu cek urin, jadi nanti teman-teman dikasih kayak tempat gitu untuk naruh urin teman-teman, disediain kamar mandi juga. Nah nanti teman-teman tinggal ngisi urin teman-teman aja, terus tempatnya tadi tinggal ditaruh di situ, jadi udah dikasih nama gitu loh tiap tempat-tempatnya itu. Nah selanjutnya adalah cek darah, jadi ini nanti ambil darah juga ya teman-teman. Setelah cek darah ada cek detak jantung. Yang pertama tuh pakai stetoskop, jadi kayak teman-teman lagi ke dokter terus diperiksa. Nah selanjutnya ada USG jantung, itu tuh ekokardiografi, jadi kayak teman-teman dipakein alat gitu. Ini teman-teman bisa browsing ya untuk ekokardiografi, aku nggak bisa ngejelasinnya. Jadi kayak kita dikasih alat gitu di seluruh tubuh kita, kayak ngecek apa ya, ngecek irama jantung. Dan yang terakhir adalah rongsen, jadi kita juga ngelakuin rongsen dada ya teman-teman. Untuk MCU itu yang dicek segitu banyak, ada kurang lebih 10. Jadi waktu itu tuh aku datangnya kan dapat jadwal tuh jam 8, aku datangnya jam 7. Nah jam 7 itu udah mulai regis, jam 8 udah dimulai, itu tuh aku baru selesai di jam kurang lebih jam 10, soalnya kan antri juga ya teman-teman, kayak gantian gitu loh. Jadi urutan ini tuh nggak urut gitu tesnya, bisa aja dari mata lanjut ke darah, bisa aja langsung ke pendengaran kayak gitu. Jadi kayak gantian, di situ kan juga banyak peserta lainnya. Nah karena MCU ini banyak yang dicek, jadi teman-teman kalau bisa harus ngejaga pola makan teman-teman ya, dan juga kurangi es-esan terus gorengan biar nggak batuk-batuk atau pilek pas MCU. Nah yang terakhir adalah biaya MCU. Untuk biaya MCU ini itu gratis ya teman-teman, jadi semua MCU yang dilaksanain itu tuh pasti gratis, nggak mungkin ada MCU yang disuruh bayar. Kalau disuruh bayar itu udah pasti penipuan teman-teman. Jadi teman-teman kalau MCU itu nggak usah ngeluarin duit apa-apa. Nah waktu itu kebetulan klinik yang ditunjuk tempat untuk aku MCU itu tuh beda kota sama aku, tapi masih dalam satu pulau ya teman-teman, masih dalam satu provinsi, cuman beda kota. Nah waktu itu sama Telkomnya itu malah dapat bantuan biaya transportasi untuk MCU. Jadi kita ke lokasi yang udah ditentuin, setelah itu sebelum pengumuman MCU itu tuh udah ditransfer untuk transportasi biaya bantuan MCU-nya. Jadi MCU ini sendiri itu tuh kita nggak perlu ngeluarin duit untuk tes MCU-nya, dan untuk jaraknya untuk transportasinya itu tuh nanti bakal dapet bantuan biaya transportasi. Nah untuk bantuan biaya ini sendiri ini cukup lumayan besar ya teman-teman. Jadi untuk bantuan biaya besarannya berapa, itu tuh sebesar PP dari rumah aku ke tempat lokasi yang mereka tunjuk untuk MCU, klinik yang mereka tunjuk untuk MCU, itu tuh bisa bayar PP naik kereta eksekutif. Jadi lumayan ya teman-teman. Jadi kita bener-bener gak ngeluarin duit sama sekali untuk MCU ini. Nah, jadi sekian sharing video aku tentang proses MCU di BUMN yang kemarin aku jalanin. Semoga ini sedikit membantu teman-teman ya, jadi bisa ngasih gambaran MCU di BUMN tuh kayak gimana. Jangan lupa like video aku kalau teman-teman ngerasa kebantu dari video ini. Terus juga jangan lupa subscribe video aku, nanti aku bakal sharing-sharing lainnya. Aku juga bakal share untuk yang wawancara. Segitu aja dari aku. Thank you guys, see you on the next video.